Baik, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab Pagi ini. Dan tadi kita sudah bicara banyak hal berkaitan dengan tema ini, yaitu kultus larangan yang diremehkan. Sikap meremehkan ini bisa jadi sampai kepada kita melakukan perbuatan syirik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama sejak dahulu mengingatkan kita supaya kita tidak memiliki sifat ini, ya, sifat ekstrim ini atau kultus ini. Kita sudah bacakan tadi ya satu ungkapan dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, juzuk yang ke-1, yang pertama, penerbit dari Darul Fikr ya. Kita sudah bacakan teksnya ya, kita boleh merujuk langsung ke kitab ini. Larangan-larangan dari Nabi SAW yang tersebut dalam kitab ini adalah larangan untuk menjadikan kubur beliau SAW sebagai masjid, atau kubur dari para ulama-ulama orang-orang saleh sebagai masjid. Kemudian larangan untuk menyalakan lampu di kubur itu. Kemudian menjadikan kubur itu sebagai authana, sebagai berhala-berhala. Kemudian juga tawaf di kuburan. Nah, itu ada sebagian masyarakat kita yang tawaf di kuburan ulama. Nah, ini adalah bagian dari al-kabirah, bagian dari dosa besar. Kemudian wassalah ilaiha, juga salat menghadap kuburan. Jadi setelah menyebut bab ini, langsung disebutkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW oleh beliau, oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dan sebagian hadisnya sudah kita bacakan tadi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, ya. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i. Hadis itu berbunyi, ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Mereka itu adalah apabila meninggal, apabila ada di kalangan mereka itu orang-orang salih, famata, lalu orang salih itu meninggal dunia, banaw ala qabrihi masjida, maka mereka itu orang-orang Nasrani menjadikan kubur Nabi mereka, kubur orang soleh itu sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka memasang gambar orang soleh itu di kubur mereka. Nah, jadi setelah kubur mereka itu dibangunkan masjid di atasnya, lalu dipasangkan gambar orang itu di kubur itu. Nah, ini kubur dari pendeta Abraham misalnya. Ini kubur dari pendeta Samuel dan seterusnya. Jadi di kubur-kubur orang-orang salih mereka itu mereka pasangkan gambar-gambar ya. Dalam riwayat lain disebutkan patung-patung ya, tapi dalam riwayat ini disebutkan gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Nah, jadi sifat-sifat kultus itu adalah sifat yang paling buruk di hari kiamat ya. Kalau tingkat kultus yang seperti dilakukan oleh Nasrani ini ya, mereka membangun bangunan masjid di atas kubur orang salih lalu memasang gambar di situ. Nah, ini sudah sangat parah. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari Anas. Naha Rasulullah SAW anis salat ila al-qubur. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengerjakan salat menghadap kubur. Dan banyak lagi yang larangan-larangan yang lain ya. Kalau dari riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan ucapan Nabi SAW, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jadi banyak teks-teks dari hadis Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan larangan untuk bersikap kultus terhadap seseorang. Nah, termasuk hadis yang saya bacakan di awal tadi, di awal pertemuan kita di Ustaz Menjawab Pagi ini, yaitu larangan untuk menjadikan kubur Nabi SAW itu sebagai berhala, sebagai sesuatu yang disembah. Nah, ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau ini Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, jilid yang pertama, halaman 246. Wa amma ittikhaduha awthana faja'a an-nahyu anhu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri wathana yu'bad ba'di ay la tu'azzimuhu ta'zima ghairikum li awthanihim bisujudi lahu aw nahwi.
Ya, jadi dikatakan oleh beliau, adapun menjadikan kubur itu sebagai berhala, maka ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri wathana yu'bad ba'di. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah setelahku. Nah, jadi ketika kita berziarah kubur, maka kita harus melihat adab-adab ziarah kubur. Bagaimanakah adab-adab ziarah kubur itu? Supaya kita tidak sampai bersikap berlebihan di kubur itu. Nah, jadi adab-adab ziarah kubur yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita benar-benar harus menjaganya, ya. Jadi datang mengucapkan salam, ya, kepada ahli kubur itu. Nah, itu adalah adab-adab yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai kepada tingkat meminta doa dari ahli kubur, ya. Nah, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita meminta doa kepada ahli kubur, tapi kita mendoakan ahli kubur itu. Jadi orang-orang yang di dalam kubur itulah orang-orang yang butuhkan doa-doa dari kita, ya. Nah, jadi bukan malah kita meminta doa dari dia, ya. Ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya dalam derita dihimpit hutang yang demikian luar biasa, banyak hutang saya pada seseorang. Saya tidak sanggup lagi membayarnya. Tolonglah saya, wahai Abdul Qadir. Nah, tidak seperti itu. Nah, itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami makna dari hadis yang kita bacakan tadi, la tattakhidhu qabri wathana yu'badu ba'di. Janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah setelahku. Maksudnya adalah la tu'azzimuhu ta'zima ghairikum li awthanihim bisujudi lahu aw nahwi. Janganlah kalian mengagungkan kubur beliau, kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang selain kalian mengagungkan berhala-berhala mereka dengan cara bersujud kepada berhala tersebut atau yang sejenisnya. Nah, ini memang larangan tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya, jadi para pemirsa yang Allah muliakan, banyak sebenarnya ucapan-ucapan para ulama yang mereka sebutkan dalam kitab mereka berkaitan dengan larangan kita untuk bersikap kultus terhadap seseorang yang kita anggap istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kitab Melayu, kita sudah pernah baca juga kitab Melayu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu kitab Sabilal Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin, ya, ini terbitan Darul Fikr. Kita sudah baca teksnya pada pertemuan sebelumnya, ya, kita para pemirsa boleh mengecek kembali di halaman 85. Ini jelas disebutkan bagaimana cara kita bersikap di depan sebuah kuburan seorang ulama. Jadi rinci sekali dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kitab Sabilal Muhtadin ini. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya cara kita memuliakan seorang ulama itu berbeda dengan cara kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita boleh mengambil keberkahan dari rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, boleh mengambil dari kopiah Nabi, ini kopiah Nabi saya pakai supaya saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menggunakannya supaya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pedangnya. Semua hal-hal yang berkaitan Nabi itu boleh kita manfaatkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang berasal dari seorang saleh, apakah ulama atau yang lain, maka kita tidak boleh kita mengambil keberkahan dengan cara memanfaatkan benda-benda peninggalan ulama itu. Misalnya katakanlah kacamata ulama, ya, nyok kacamata syekh, enggak boleh. Saya juga menggunakannya supaya saya melihat lebih terang dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu tingkat pemuliaan kita. Begitu juga dengan jubah ulama, serban ulama, pakaian ulama, ya, sandal ulama. Kalau dijadikan sebagai sebagai
peninggalan sejarah itu tidak masalah. Ya. Nah, ini bajunya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dahulu. Nah, ini sandalnya dari Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Palimbani. Tersebut dalam terdapat dalam perpustakaan ini misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Silahkan kemudian dijadikan sebagai tontonan untuk dipersaksikan ke hadapan masyarakat bahwa ini baju yang digunakan mereka di zaman dahulu, ulama-ulama itu tidak ada masalah. Nah, tapi kemudian tidak menganggap itu tidak, kita akan dapatkan kebaikan kalau kita menggunakan pakaian mereka, menggunakan jubah mereka, menggunakan jam tangan mereka, cincin mereka dan seterusnya. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para pemirsa HiFi Allah muliakan, demikian bisa disampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.